semuanya, hai, ketemu lagi sama aku Nyimas Manda. Dan hari ini tema readingannya apa? Untuk tema readingan kita hari ini, energi terupdate seseorang yang saat ini ada dalam pikiran kamu. Apakah saat ini sedang merindukan kamu? Seseorang yang ada di dalam pikiran kamu, apakah saat ini merindukan kamu? Oke, situasinya saat ini adalah aku ngelihatnya dia mungkin seakan-akan tidak kenapa-napa walaupun tidak ada kamu, tidak kenapa-napa walaupun tidak ada komunikasi, tidak apa-apa. Aku fine-fine aja kok, nggak ada masalah dengan kehidupanku tanpa kamu. Ya. Lalu aku melihat di sini sering mantau, ya, sering buka-buka apapun yang mungkin dulu waktu kalian dekat, dia sempat tahu nih beberapa mungkin media sosial kamu. Ya dia cari tahu lah dengan akun nama-namamu. Ya walaupun seperti seperti cuek gitu, tidak berkabar, tapi di dalam hatinya selalu penasaran, ingin tahu bagaimana kabar kamu, seperti apa sih saat ini kamu, ya. Dia ingin ngelihat perubahan, ada apa saja yang sudah berubah dari kamu. Sebetulnya di dalam kecuekannya dia ini kepingin banget gergetan gitu, kepingin kontak kamu. Dalam hal kenyataan ya, dia bukan hayalan atau iming-iming sebuah janji, tapi kan dia tidak bisa mengatakannya ke kamu ya. Dia tidak bisa mengatakan dengan jujur jika perasaannya saat ini memang masih besar gitu, memiliki rasa sayang ke kamu. Dia lebih kayak memilih diam, memantau kamu, dan ngerasa fine-fine aja dengan keadaan dia saat ini. Dia nggak terpengaruh sama sekali dengan statement kamu mungkin yang mengatakan bahwa dia akan kecarian, dia akan ngerindukan kamu, atau sesuatu hal yang sifatnya kacau balau ya terhadap kehidupan dia saat sudah ditinggal dengan kamu. Tapi nyatanya dia fine-fine aja sih gitu. Dia di dalam pikirannya dia mengatakan seperti itu. Jangan-jangan kamu begitu berpikirnya terhadap dia. Ini lihat dong, saya fine aja kok, nggak ada masalah. Kamu tidak menghubungi, tidak berkirim kabar, aku nggak akan kecarian kok. Sampai mana kamu akan melakukan hal tersebut, ya? Lalu di sini ada Six of Wands. Ya, perasaan gembira, merasa bebas, merasa tidak punya tanggung jawab, merasa tidak punya beban derita ya. Dia happy-happy aja tuh, ya, bener-bener tambah parah nyuekin, bener-bener tambah nggak inget sama kamu sama sekali, tidak ada pergerakan. Kayaknya dia kayak udah, emang gue pikirin seperti itu. Seseorang yang aku lihat ya dari karakter si zodiaknya di sini, dengerin aku ya, orang itu bukan butuh kasih sayang, ngerti nggak sih? Bentuk kasih sayangnya itu adalah disembah, bukan love bombingmu. Bukan ya, disembah. Kamu tahu nggak siapa ini? Leo, Virgo, Taurus, dan Capricorn. Ya, oke, dan Pisces gitu. Bukan ya, bukan dengan kasih sayang, bukan dengan rayuan, tapi kamu sembah mereka gitu. Baru mereka itu luluh hatinya. Aneh ya. Dia ngerasa penting diri dia buat kamu, dia ngerasa berharga gitu, jadi dia jual mahal dengan sikapnya yang sok cool dan nggak kecarian sama kamu. Tapi tahu nggak sih teman-teman, itu hanya sementara. Kadangkala dia ngerasa masih ada nggak sih ya kesempatan buat aku menghubungi kamu, masih ada nggak sih.
pintu itu masih kebuka nggak sih? Ada kesempatan lagi nggak sih untuk kembali atau untuk dimaafkan? Dia menyesal, dia ingin mengatakan sesuatu, maafin ya, hai, atau sesuatu. Dia ingin sekali menyapamu tapi tidak ada keberanian. Ada rasa malu, ada perasaan takut, sudah mulai gelisah dan sudah mulai banyak air mata, kesedihan, ya, dimana dia tidak bertahan lama. Kepura-puraannya untuk tegar itu hanya di awal-awal saja, dan pada akhirnya 5 hari kemudian atau 5 bulan kemudian dia ngerasa kok gini ya, rasanya kok beda gitu. Dia mulai membuka lah. Tadinya kan dia mengunci tuh ya, tidak membiarkan perasaannya terus terbayangi-bayangi kamu, menolak, menepis semuanya. Seketika ya, dia juga namanya manusia biasa ya, rapuh, butuh orang yang bisa mensupport dia, butuh orang yang bisa membela dia. Dia kangen. Itu aku rasain di Five of Pentacles. Rindu, apalagi kalau dalam keadaan dia lagi ada masalah, keinget banget sama kamu. Entah ya, kenapa sih setiap hubungan itu kalau ada masalah pasti inget sama orang yang paling terbaik, ya enggak? Dan ini dia juga ngerasain seperti itu. Saat dia punya uang, saat dia dalam keadaan sehat, dia kayak pura-pura lupa, fine-fine aja, senang-senang. Tapi saat dia dalam keadaan masalah, dia teringat bahwa semua yang terjadi saat ini adalah kesalahan diri dia. Dia menyesal. Saat ini dia sendiri karena ulahnya. Ingin meminta maaf kepada kamu, ingin sekali mengatakan sesuatu. Ya, dia ingin mengatakan bahwa dia itu tidak ada apa-apanya gitu dibandingkan diri dia, dibandingkan saat berdua. Tidak ada apa-apanya. Dia tidak seperti apa yang kamu lihat, dia punya ini, dia kuat. Tidak, dia tidak seperti itu. Dia tidak kuat sama sekali. Dia butuh support, butuh orang yang selalu bisa menyayangi dia. Energi feminisnya keluar, pingin disayang, pingin dimanja, ingin diperhatikan banget ya, pingin ada di pangkuanmu, pingin dipeluk. Dia nyesel ngelakuin semua itu, berusaha pura-pura tegar, sombong, angkuh ya di hari-hari pertama, nggak mau minta maaf, seolah-olah kamu sangat bagus, seolah-olah dia sangat bagus, sangat diminati oleh banyak orang. Tapi ternyata kenyataannya hati dia nggak bisa membuka semudah itu, membuka hubungan baru ataupun menghubungi kamu untuk meminta maaf. Tidak bisa. Dia benar-benar menyesal. Sulit sekali rasanya saat ini dia untuk berupaya melakukan komunikasi dengan kamu. Pada akhirnya apa? Dia membuat rencana untuk meninggalkan kamu. Dan itu dia akan lakukan dengan segera. Tetapi di dalam batinnya seperti tidak tenang. Ya, dia ingin move on tapi dalam batinnya nggak tenang. Diliputi rasa bersalah. Rasa ketidaknyamanan itu muncul karena masih ingin menjalani hubungan dengan kamu, masih ingin mengejar kamu. Gitu loh. Ini belum saatnya selesai, ini belum saatnya berpisah. Dia belum ingin berpisah dengan kamu. Perasaan sudah mulai gelisah. Sudah mulai tidak tenang hatinya, sudah mulai panas. Dan dia sedang membuat rencana, membuat rencana nih, sekian waktu kamu tidak juga datang membalas atau menghubungi. Oke, dia akan coba untuk menghubungi. Seperti apa nanti ke depannya itu belakangan aja deh, yang penting kenyataannya dulu nih. Dia pingin ngelakuin apa, untuk tindakan apa, sikap apa yang kamu kasih ke dia, diabaikan dulu. Pokoknya dia mau ngebulet aja, tetap mau ngehubungin kamu. Lagi nyusun rencana ya. Dia kangen soalnya di sini. Perasaannya ya, kangen banget.
pingin ada pertemuan ya, reuni ya tentang masa lalu yang indah, kenangan yang pernah dialami dulu, tempat yang tidak terlupakan, kalimat-kalimat yang indah yang membuat hubungan itu rasanya nggak akan mungkin berpisah, rasanya mustahil akan ada perceraian ya, atau ada perpisahan tuh kayaknya nggak mungkin terjadi di dalam kehidupannya, nggak mungkin. Di awal-awal itu hatinya benar-benar kayak penuh banget cintanya, dan saat ini dia ngerasain hal itu saat jauh dari kamu, teman-teman. Jadi aku tarik energinya dari teman-teman semua ya, orang yang ada di dalam pikiranmu adalah orang yang sudah jauh saat ini, sedang tidak berkomunikasi, dan mungkin juga saling gengsi untuk melakukan hubungan komunikasi ya, karena sama-sama punya harga diri, ada prinsip, ingin dapat perhatian dari kamu. Sudah lama ya kamu nggak pernah kasih perhatian, biasanya kamu ngasih bingkisan, biasanya kamu transfer loh ya, biasanya kamu ngasih atau ngirimin hadiah walaupun jaraknya jauh, tapi kamu selalu ingat, ingat apa yang dia suka, ingat apa yang dia mau. Dia kangen banget ada orang yang seperti itu. Tapi dia tidak ingin orang lain, hanya kamu gitu. Rindu banget, rindu diperhatikan kekurangannya, rindu dikomplain kesalahannya, rindu dicerewetin, rindu akan semua yang pernah kamu lakukan, tapi dia selalu menolak, marah ya, merasa dirinya itu selalu di sudut pandangmu salah, padahal itu adalah bentuk kasih sayang yang kamu berikan kepada dia. Dia kangen banget, kangen perhatian kamu. Sama tidak, kamu tidak terlalu sayang ya, karena kamu punya banyak batasannya apa, kalau jikalau dia enggak sih, kalau aku lihat sebenarnya gimana kamu nih, kata perasaannya, kalau kamu mau ngejalin hubungan lagi atau mau ngubungin dia lagi, dia mau kok gitu, dia mau kok, masih perasaan itu masih, tapi kamu jangan gantungin dong gitu. Jangan gantungin perasaannya. Kalau kamu masih sayang sama dia, ayo mendekat. Ini perasaan dia ya. Dia ngerasa kamu nyuekin, dia ngerasa kamu ngegantungin. Kan cuman diem-dieman beberapa hari, kok jadinya lama gini sih? Dia berpikir, kamu kemana? Bener nih kamu mau ninggalin dia. Saat ini dia nggak bisa melakukan apapun. Dia belum mau putus atau berpisah dengan kamu, guys. Dia kangen. Di sini dia kayak digantung gitu loh. Akhirnya dia marah, keluar emosi, kesel banget, udah dipendem nih marahnya, udah gede banget, pokoknya nanti kalau sampai benar-benar bisa komunikasi, kamu mau di komplain dengan berbagai hal, ucapan, perkataan yang pingin dia omongin ke kamu, diunek-uneknya selama tidak komunikasi, kecurigaan yang selama ini dia tahu atau dia menangkap sesuatu gerak-gerik yang kurang baik, atau dia menangkap red flag kamu sudah sangat lama, dia pingin komunikasi dan dia pingin kasih kamu banyak daftar kesalahan kamu. Amarahnya sudah besar, tapi dia tahan karena dia belum mau melakukan pergerakan. Dia menunggu kamu, pantau lagi kamu dari kejauhan. Perasaan dia saat ini, Tuhan kenapa ya masih belum bisa ngelupain kamu. Bahkan tambah penasaran, tambah kuat hatinya untuk bergerak menuju ke arah kamu. Dan dia sekarang udah nyampe di perbatasan hatinya yang sudah lelah menunggu, ingin disapa karena sangat merindukanmu. Ya, sekarang hatinya sudah mulai kosong banget, bener-bener nggak tahu, bingung mau melakukan apa, kosong banget. Apa yang mesti aku perbuat nih saat ini, apa ya, apa yang harus diselesaikan, apa yang harus diubah dari dia gitu. Kenapa kamu nggak bicara gitu ya, dia mau kamu komunikasi ke dia, apa yang semestinya dia rubah, apa yang kamu inginkan dari dia dan di hubungan ini. Dia siap asal kamu bisa kembali lagi dan bisa bersatu dengan dia. Hatinya sekarang hampa, sepi, tidak ada kamu. Three of Wands, dia ingin menuju ke arahmu,
tapi kamu belum juga kunjung datang, dia selalu memantau kamu. Memang semua ini salah dia tidak pernah memperhatikan kamu, tapi saat ini setelah kamu jauh dari dia kangen banget dengan perhatian-perhatian kecilmu, meski kalian LDR atau beda negara, beda pulau, beda kota, tapi rasanya perhatian itu membuat dia membara, semangatnya berapi-api, seneng banget dengar perhatian kamu itu. Kadang dia suka bikin kamu marah, bikin kamu gengsi, biar apa? Biar bahagia. Dia seneng deh ngeliat kamu sedih, dia seneng banget kalau bercandain sampai kamu nangis, seneng. Karena sebenarnya dia nggak seperti itu, dia cuma ingin melampiaskan perasaan kesalnya karena dia kurang baik dalam pekerjaan, dalam pertemanan, dalam keluarga. Tidak ada tempat berbagi, tidak ada tempat bercanda, tidak ada tempat buat dia bertengkar, mengeluarkan omongan apa yang kasar, kekesalan dia ditumpahkan semua ke kamu. Tapi dia merasa sayang sama kamu, merasa apa ya teman-teman di sini tuh di karyot ya, kayak eh, kebingungan saat itu ya, dalam kondisi dia dalam kehidupannya tidak stabil, pekerjaannya acak-acakan ya, atau mungkin dia nggak punya kerjaan gitu, nggak punya pekerjaan tetap. Ini membuat dia tuh kayak nggak bisa fokus di dalam hubungan ini. Apalah ya, sebuah cinta tidak bisa menumbuhkan keberuntungan untuk hidup dia, tapi ternyata saat jauh dari kamu baru kerasa, oh ternyata aku dulu tuh punya semangat ini loh dalam pekerjaan. Ternyata pekerjaan ini menurun kualitasnya, kestabilannya karena dia tidak memperhatikan kamu, karena dia lupa untuk berterima kasih kepada kamu. Ya, di sini dia sedih banget. Sering memperhatikan potretmu ya, mungkin juga membaca kalimat terakhir support kamu buat dia. Dia lagi mencari nih, barangkali ada sesuatu yang kamu katakan waktu itu sebagai penumbuh semangatnya dia cari sampai tidak ketemu ya. Ternyata banyak sekali mungkin WhatsApp atau telepon kamu yang diabaikan. Dia baru menyadari kesalahan itu dan dia mulai sedih, banyak menutup mata, banyak mengeluarkan air mata kepedihan dan penyesalan. Tapi sayang tidak bisa melakukan apa-apa saat ini gitu ya. Aku lihat memang dia tuh kayak fokus ke apa ya, kayaknya di sini kalau aku mengatakan ini teman-teman jangan ini ya, jangan sedih ya. Soalnya nggak ngerti juga, tapi yang ketarik memang energinya bukan cuman kamu gitu. Jadi di sini situasinya adalah hubungan ini tuh hubungan yang kalian rajut di atas orang lain. Jadi dia juga sudah punya pasangan, kamu juga sudah punya pasangan ya. Jadi kayak gini nih hubungannya. Dia ada kekesalan juga di sini, perasaan hati dia kesel banget ya. Kenapa gitu loh ya harus ngalamin kejadian ini, sehingga pada saat dia sudah benar-benar jatuh cinta, betul-betul tidak bisa lepas kamu, ini yang masalah. Kamu nggak bisa di samping dia saat ini, gitu. Nggak bisa di samping dia. Dia pingin banget kamu ada bersama dengan dia, tapi kebingung gitu ya. Tapi sulit. Jalan apa yang harus ditempuh? Sedang kamu juga punya, dia juga punya. Mungkinkah ada gitu cara yang tepat untuk hubungan ini seperti apa? Dia masih menunggu ya. Barangkali kamu bisa kasih pendapat di hubungan ini, karena dia sudah sangat tidak tahu jalan lagi, tidak tahu harus lewat mana, tidak tahu harus berbuat apa. Kamu selalu memberikan solusi, kamu selalu memberikan ide, kamu selalu memberikan jalan apa ya, jalan pintas kebahagiaan. Tapi saat ini mana, tidak ada, kamu tidak datang, kamu tidak memberikan. Karena awalnya apa, dia menyesal sekali ya. Dulu dia tidak pernah memperhatikan ucapan kamu, sehingga saat ini terjebak masalah di seperti ini. Tidak ada jalan gitu ya. Coba saja dulu dia mau nurut dengan ucapan kamu, mungkin tidak akan seperti ini. Jadi saat ini yang keluar adalah two of swords, kebingungan ya. Jadi tidak sepemikiran dengan kamu.
tidak sejalan dengan kamu. Kamu sudah mengatakannya mungkin dari jauh-jauh hari ke sini ya, di saat kalian sudah memang punya, pada saat awal mula hubungan ini adalah kamu sudah punya pasangan, dia sudah punya pasangan, ini sama-sama nih, sama-sama jatuh cinta, tapi tidak memikirkan apa yang kelak akan terjadi di hubungan ini ke depan nanti. Ya, terus mungkin salah satu di antara kalian ataupun ini adalah kamu lebih banyak memberikan solusi, jalan apa sih namanya, pendapat kamu tuh kayak lebih positif ya untuk perkembangannya ke masa depan gitu. Tapi dianya tidak pernah mengikuti saran kamu, omongannya kamu itu nggak pernah didengar. Makanya saat ini dia terjebak di sini. Kamu saking keselnya ya kamu tinggalin aja dia, karena dia kok nggak paham-paham ya gitu. Sebenarnya apa sih yang keinginan terbaik yang saat ini dia bisa lakukan? Tidak ada gitu loh. Semua dapat hasil pemikiran kamu. Di sini ada Two of Cups ya. Sebetulnya dia masih butuh kamu, masih belum mau untuk melepas kamu tuh ya. Tetapi karena sulitnya dia memutuskan ataupun kamu memutuskan jalan ini, dia terpaksa ya dengan sedih hati merelakan untuk meninggalkan kamu. Kalau aku lihat seperti itu. Tapi energinya hanya sementara. Perasaan untuk meninggalkan kamu ini hanya sementara. Karena ada kemelekatan di dalam jiwanya dia, pemikirannya dia. Sudah kadung sayang banget sama kamu ya, udah dalam banget. Meskipun ini hubungan toksik ya, dia tuh susah banget ngelepas kamu. Udah ketergantungan gitu loh. Gimana ya? Udah candu banget, susah untuk mungkin kalau dibawa berobat juga kayak lama, mesti ada omongannya dari kamu yang membuat dia saat ini belakangan ini sering sakit teman-teman ya, sering ngedrop dia. Dan aku lihat juga dia sudah mulai apa ya namanya tuh, mengumpulkan beberapa hal ya yang akan membuat hubungan ini membaik. Dia sedang berusaha untuk cari celah, cari jalan ya, agar bisa komunikasi lagi. Entah apa nanti yang terjadi itu nanti belakangan. Dia lagi kalau kata kita mah meneropong, menerawang gitu ya. Jalan ini kayaknya adalah satu-satunya jalan agar bisa komunikasi nih gitu. Melalui apa? Kerjasama dalam hal pekerjaan. Dia pingin ngajak kamu supaya yuk kerjasama bareng aku yuk. Supaya apa? Supaya terus komunikasi. Supaya kalau ada masalah nggak cepet pergi, nggak ninggalin gitu. Karena harus ada penyelesaian uang. Jadi dari sini dia senang gitu. Ini ada kepikiran ide seperti itu yang dia rasakan saat ini ya. Tuh kan, dia pengen ngajak kamu kerjasama buat ngejalin hubungan gitu, supaya kamu nggak pergi jauh. Kalau memang lagi marahan nggak terlalu buru-buru ninggalin, pasti ada apa namanya, ada penyelesaian dulu, ada ngobrol dulu, nggak lama-lama. Ada masalah apa, ada obrolan apa, nanti alasannya bisnis, modus lah, biar nggak terlalu malu juga untuk ngehubungin kamu ya. Energi kemelekatannya tinggi banget di sini, besar banget, panas membara. Mungkin ini udah mainnya fisik sih, jadi emang candu ya, dianya juga sudah kayak tergila-gila sama kamu. Oh, gimana nggak tergila-gila, kamu baik hati. Walaupun kamu orang yang keras, tapi kamu tuh seksi, bicaranya seksi, pemikirannya baik, pintar ya, bermateri. Terus juga udah paham ya kondisi dia saat pertama bertemu sampai pada akhirnya pun saat ini kamu juga sudah banyak mengalah. Sudah banyak sekali waktu yang sudah kamu berikan untuk memanjakan dia gitu ya, untuk selalu bisa mid time sama dia gitu. Tidak ada orang yang bisa mensupport dia selain kamu. Kamu udah rela berkorban ya, punya pemikiran yang baik gitu. Seorang yang sudah, intinya yang sudah memiliki pandangan luas tentang sebuah hubungan. Hubungan ini kan bukan hubungan main-main ya. Ini hubungan istimewa kalau aku lihat ya. Hubungan yang dibangun di atas hubungan orang lain. Kamu sudah punya, dia sudah punya. Jadi hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang
mampu di jalan ini. Tidak semua orang bisa melakukannya. Yang aku lihat, ya, dia udah nggak tahan sekali sebenarnya, pengen komunikasi, pingin banget ngehubungin kamu, ya. Udah hatinya tuh udah berbunga-bunga, campur aduk pusing, campur aduk gelisah, apa yang mesti dia perbuat, ya. Gengsinya teman-teman setengah mati, dia mau ngehubungin kamu, betul-betul gengsi banget, padahal dia uring-uringan tiap hari. Tuh ada egg of wands, ya, udah jauh banget, dia pengen banget sih ketemu. Kalau aku lihat di sini kayak energinya membara, ya, semangatnya membara gitu loh. Ini kalau dikasih kesempatan sama semesta buat ketemu, waduh, udah kangennya kayak apa gitu. Egg of wands. Ada selebrasi juga lagi. Pasti bakalan apa ya? Ada kegembiraan yang luar biasa yang kamu dan dia itu memang aku lihat jalan satu-satunya memang ketemu sih. Tapi di sini tidak ada yang mau ngeduluin karena sama-sama memegang prinsip, sama-sama ego. Bukan karena punya keluarga atau punya pasangan, ya, tapi kayak egonya, ngerti nggak sih, tinggi banget, keras gitu ya. Kamunya juga keras, dianya juga keras, the emperor loh ini, ya. Ini energi api, nggak ngerti kalau api itu susah banget, nggak bisa dia itu apa namanya, diajak buat slow gitu ya, udah sih gitu ya. Mungkin kalau masalahnya kayak si air sign, ya, ini yang udara, si Gemini, Aquarius atau Libra, kamu ngomong, nggak usah ngomong aja dia udah maafin kok, udah ngerti gitu loh. Malah dia pura-pura nggak tahu sih kamu kemarin bikin masalah, tapi masih dihubungin, dan dia nggak akan bahas kemarin kenapa atau gimana, ya. Kecuali kalau memang kamu tuh bener-bener selingkuh gitu atau berkhianat tentang apa, baru dia akan tinggal. Tapi kalau udah sayang banget, kebucinannya udah tingkat dewa, ya, maka si Ersen ini maafin terus, ya. Kebodohannya lebih bodoh kalau orang lagi jatuh cinta tuh Ersen tuh, ya, pasti kayak gitu. Kalau aku lihat di sini tuh energi Gemini kan, Gemini, Aries dan Sagittarius. Aku lihat ya, punya energi yang cukup besar, ya. Ini lebih ke apa sih, kalau aku lihat sih kayak gini loh, ya, mungkin kamu sama dia itu bukan hubungan biasa, ini spesial banget, luar biasa, ya, kegairahannya hebat gitu loh. Kalau ketemu aja mungkin nggak kayak pada umumnya, enggak, ya. Ini bener-bener romantis banget gitu. The lovers, ya, secara batin dan secara fisik dia suka semua. Tapi ya begini, ini awalnya karena gengsi, ada egonya yang kesenggol gitu, udah nggak mau terima, nggak mau maaf-maafan. Tapi sebenarnya saling jaga jarak tuh agar tidak dibilang, ya, kamu kalah, ya kan, aku udah bilang pasti kamu nyari aku gitu ya. Padahal dua-duanya emang sama-sama bucin, dua-duanya tuh butuh, tapi ya kayak gini akhirnya. Ya, energinya luar biasa kalau aku lihat, nampak di sini. Kalau aku mau rangkum ya semuanya seperti ini. Keadaannya dia saat ini, dia tidak bisa melepas kamu begitu saja, ya. Kalaupun memang ada permasalahan di dalam keluargamu, di dalam kehidupanmu, dia akan memberikan memberikan waktu, memberikan kesempatan kamu menyelesaikannya. Dia hanya ingin seperti apa nih saat ini hubungannya, mau dibawa kemana. Kalau kamu mau berteman, dia akan buka itu pintu, ya. Tapi kalau kamu memang menutup untuk tidak mengenal dia sama sekali lagi, dia juga akan melakukan hal yang sama. Tapi setidaknya ketemu dulu, setidaknya bisa bicara dulu lah gitu, supaya ini bisa tenang. Dia pingin
hubungan ini nggak digantung lah gitu, ada omongan, ada obrolan. Kalaupun emang udah bener-bener ada obrolan dan ada keputusan, tapi menurut dia ini belum selesai, dia belum mengetok palu lah gitu ya, walaupun mungkin hanya sebagai candaan dalam kemarahan atau kegengsian kalian saat bertengkar gitu. Nggak mau, belum ingin melepas kamu, masih butuh sama kamu. Ada two of cups ya, ada two of cups, ada five of pentacles, masih butuh kamu. Dan kartu mayor arkananya ada the lovers, the emperor ya, lalu ada the devil dan the dead ya. Kosong, hapus semua ya yang menyakiti hati kamu dan kembalilah kepada dia. Sulit banget ya kalau hubungan kayak gini. Gimana kamu dua-duanya tidak mau melepas. Kita lihat energi kamu saat ini seperti apa sih kepada dia, orang yang saat ini sedang kamu pikirkan. Kamu malah punya orang lain. Kamu kenalan sama orang lain lagi gitu. Ada orang yang saat ini sedang kamu dekati dan dia juga belum memberikan respon yang sama seperti kamu. Tapi ini benar-benar kamu memang sedang dihadapi dengan seseorang baru ya. Ya mungkin ini baru dikenal beberapa lama ini. Dan masih kamu perhatikan, tapi kamu udah mulai kayak punya perasaan dalam lah sama dia. Tuh kan, you love. Ya, kamu udah ketemu lagi sama orang lain yang mungkin tipenya hampir sama ya. Dan mungkin bisa melebihi dia, tapi yang aku lihat di sini, orang ini tuh kayak kaku, tau nggak sih? Ya, ada getting to know each other. Orang itu kayak kayak masih belum percaya kalau kamu tuh ngelirik dia gitu ya. Terus juga di sini aku ngelihatnya kamu udah kepedean aja, soalnya emang aura kamu istimewa sih ya. Kamu tuh energik, ceria, terus pintar, dan aku lihat di sini apa ya, usia kamu memang jauh lebih muda, tapi kamu punya peranan penting di dalam kehidupan siapapun. Ngerti nggak? Jadi kalau misalkan kamu kemana aja berada, ke tempat temanmu yang mana aja atau ke tempat keluargamu mana aja, tapi kamu selalu dijadiin orang yang apa ya, kayak dimintain pendapat itu, orang yang kayak selalu ditunggu-tunggu, penting gitu, penting nggak juga, tapi saranmu itu bermanfaat dan selalu saja itu kejadiannya bener gitu. Dari omongan kamu, dari ramalannya kamu, ini kamu bukan peramal ya, tapi kamu punya intuisi yang tajam. Terus kalau orang ngomong sama kamu sekali dua kali tuh, besoknya kalau ketemu tuh udah kenal gitu, ceria banget gitu. Kamu tuh orang yang enak gitu diajakin bicara ya, tua muda siapapun senang sama kamu. Mungkin kalau untuk orang-orang yang punya apa ya, kecemburuan tuh adalah orang-orang yang berkelebihan, tapi di sini bukan kelebihan itu ya, tapi ngerasa saingan itu adalah orang-orang yang sebenarnya sudah cantik, sudah luar biasa, mungkin apa ya, sempurna, tapi justru dia ngiri loh. Padahal dia udah punya segalanya, tapi dia tetap ngiri sama kamu. Kamu orangnya sederhana, tapi ada auranya yang karismatik, gimana sih ya, manis gitu. Kalau dia tuh orang tuh kayak nggak ngebosenin gitu, nggak pernah berlebihan kalau memakai segala sesuatu. Kalau keluar rumah itu nggak, cuman bicaramu itu enak gitu. Terus ya orang lain tuh gampang tertarik karena kamu tuh mudah banget ngebantu orang gitu ya. Terus ngerangkul siapa aja gitu. Kamu selalu percaya dengan orang yang mungkin baru kamu temui atau bahkan yang sudah lama ya. Dan aku lihat juga kamu selalu dijadikan tempat berlindung orang-orang yang nggak punya ya. Banyak cinta kasih sebetulnya kamu tuh, jadi mudah bergaul, tapi kamu juga orangnya pemilih, nggak sembarangan orang bisa jadi teman kamu. Dan kebanyakan kamu nggak pernah memilih ini memilih itu, nggak. Kamu ke siapa aja, tua muda, ke siapa aja ya. Tapi kamu lebih banyak temannya orang-orang yang sudah
beruban ya. Yang sudah ibu-ibu, bapak-bapak, yang lebih lebih kayak sefrekuensi sama kamu. Tapi orang-orang yang sepantaran jarang ada kamu jadikan teman, karena kebanyakan mereka iri. Ya bener gak? Ya ini energi dari Aries kayaknya menggebu-gebu ya, si Sagittarius dan Gemini. Sebenarnya emang terlihat aura seksinya parah ya. Ini nggak laki-laki nggak perempuan sih gitu. Emang nggak suka sebenarnya sama siapa aja ayu gitu. Cuman nggak dijadikan teman baik banget, enggak. Tapi lebih kebanyakan sering nyarinya orang yang usianya jauh lebih matang, mapan gitu ya. Karena emang senyaman itu kamu berteman dengan mereka ya, menjalin hubungan dengan mereka. Begitupun juga aku lihat di sini kamu dekat dengan seseorang yang usianya jauh lebih tua dari kamu juga, sama ya. Mungkin senang aja, mungkin juga kamunya orangnya juga gampang gampang sukaan lagi ya, gampang sukaan banget gitu sama sama orang yang pintar gitu ya, yang pintar, nggak lihat penampilan sih, tapi kalau orang itu pintar kamu senang gitu aja ya. Ini isunya kamu juga orang nggak gampang percayaan sama orang lain ya, nggak gampang percayaan, tapi bisa ngobrol apa aja, cuman nggak kamu percayai gitu ya. Yang orangnya kayak gitu. Kita lihat lagi. Oke, pintar dalam hal spiritual, seputar agama juga kamu juga ngerti gitu ya. Jadi paham lah orang lain, siapa sih yang nggak suka gitu ya dengan orang yang pintar. Tapi pintarnya di sini tuh bukan orang yang sok gitu, sok jagoan ngomong depan orang, wah ceramah begini, nggak ada yang tahu. Cuman kalau ngeliat wajah kamu tuh kayak berkarisma gitu, kayak orang yang berisi lah gitu. Gimana sih orang yang punya, bukan orang yang gini, kamu kalau ketemu orang kaya keluar dari mobil mewah atau memakai pakaiannya udah ketaran dia orang kaya kan ya. Tapi kamu ini orang sederhana, tapi apa ya, kayak punya sesuatu yang beda gitu, punya sesuatu yang istimewa gitu, yang bikin mereka tuh kayak, ih ini orang tuh apa ya, padahal biasa aja tapi kok asik gitu ya, orangnya asik, enak gitu, tahu aja dalam segala hal, kalau ngebahas apa aja masuk. Banyak teman tapi ya tidak mudah untuk percaya ya. Jadi kamu jarang bertengkar, bahkan nggak ada orang yang mau lah gitu, mau ngajak berantem sama kamu, bukan karena kamu hebat, karena takut marahan sama kamu tuh. Beneran kamu tuh memang orangnya ceria banget, tapi kalau udah berantem orang-orang nggak ada yang berani deh gitu ya ngedahuluin apa. Mungkin kalau kamu salah pun nggak mau dia ngomong, mendingan di keep gitu. Kenapa? Justru mereka punya banyak rahasia yang kamu pegang. Ya, jadi gimana mereka bisa lancang ngomongin kamu. Jadi ya, oh, kamu selalu selamat lah, intinya seperti itu ya. Oke, dan aku lihat di sini ini teman-teman ya, ini yang aku lihat juga, kamu itu gampang banget sebenarnya disukai gitu ya, dicintai. Sadar nggak sih, banyak orang tuh yang gampang banget suka sama kamu, tapi nggak ada yang berani ya menjadi pasangan kamu. Mereka ngerasa standarnya nggak bisa ngeklop sama kamu karena kamu ketinggian gitu. Dari sudut pandang misalkan ya, kamu seorang biasa aja, dia ngelihat mungkin penampilannya nggak yang wah, tapi terlihat dari wajahnya, dari profilnya tuh, wow, nggak sanggup gitu. Apalagi kalau mungkin ngelihat media sosial kamu, mungkin kalau kamu adalah seorang yang terkenal, wah tambah lagi aja orang nggak berani buat menyandingkan kamu sebagai pasangannya. Seneng ya, seneng, ucapan pujian itu ada, tapi untuk menjadikan kamu kekasih itu, wah banyak orang yang mikir-mikir sampai beberapa kali, ribuan kali. Mungkin orang-orang ini yang beruntung ya, kedua orang ini yang kamu sukai. Dan orang yang baru ini masih belum bisa membuka jawabannya karena takut dia PHP-in. Dia ngeliat kamu tuh orang kayak kayak suhu gitu loh, dia khawatir kamu tuh
hanya mempermainkan dia aja, tapi ya memang dia sangat tertarik sama kamu. Orang baru ini sangat tertarik sama kamu, masih penasaran juga sejauh mana perasaan kamu terhadap dia. Yang aku lihat seperti itu ya guys ya. Oke, ini energi dari Sagittarius, Pisces ya, ada Capricorn, Virgo, Taurus, Leo, dan Aquarius, Libra, Gemini. Wah, ini sih semua zodiak ya. Semua zodiak ada, risingnya aja loh ya, bukan zodiak tapi sama aja sih. Ya nggak sama dong. Oke, teman-teman semuanya, mungkin kamu ngerasa apa ya, ngerasa selalu percaya diri ya, jadi kalau ditinggal itu nggak ketakutan merana, kesepian, karena ya yang aku lihat tadi. Tapi kamu secara energi memang ngeklopnya ke dia, begitu juga dengan dia. Dua orang ini ya, satu orang yang mungkin masih belum jelas ya, masih kamu gantung, ini masih berharap ingin kembali sama kamu, dan dia sangat, bisa dibilang sih masih tergila-gila sama kamu, energinya masih cukup lumayan besar banget perasaannya ya, dan berharap banget bisa ada berita baik gitu dalam waktu dekat ini. Semoga kamu bisa menghubungi dia, mungkin seperti itu yang ada di dalam perasaan hatinya ya. Tapi juga dengan orang baru ini juga begitu. Dan ini aku lihat kamu nggak terlalu ini fokus ke orang baru ini. Ini kita lihat ya, seperti apa kamu sama orang baru ini. Ada baru kamu ketemu sama dia dan mulai suka apa yang dia rasakan saat ini ya sama kamu, baru kamunya. Ya, oke. Dia sih bersyukur ya ada dicintai orang seperti kamu. Mungkin kebanyakan orang-orang nggak sanggup deketin kamu, tapi dia seneng, dia bersyukur banget gitu ya, dia bisa disayangin, dicintai kamu saat ini. Tetapi di sini dia takut ada Eight of Swords. Kayaknya dia tahu deh banyak cerita kamu mungkin di luar sana ya, tentang siapa kamu, dengan siapa kamu memiliki hubungan, seperti apa kamu. Dia mungkin mengerti, di sini dia kebingungan ya, di antara dia mencintai kamu tapi juga ada hal lain di dekat kamu yang membuat dia kayak harus jaga jarak. Justru orang baru ini sedih loh ya, perasaannya sedih banget, perasaannya kayak kecewa ya, ternyata itu tidak sungguhan. Dia ngerasa kamu nggak sungguhan punya perasaan itu kepada dia. Di sini dia kayak insecure, bener nggak, coba dia mulai kayak menutup diri gitu ya, kayak ngerasa kamu tuh apa ya, nggak sungguhan lah gitu ya. Dia seneng, udah happy banget nih kamu apa ya, nyatain perasaan itu, ternyata tidak ada. Sebenarnya kesalahannya adalah gini, dia itu tahu diri kamu, makanya dia jaga batasan itu. Dia khawatir nanti dia disalahkan gitu. Tetapi saat kamu menjauh nih, kamu menjauh energinya ya, kamu menjauh karena ada Five of Cups dengan Six of Cups dan Eight of Cups. Berarti kamu menjauh energinya dari orang ini karena tidak ada respon, dan kamu juga energinya low, tidak terlalu tinggi dengan orang ini, dan akhirnya ditinggal gitu ya. Dan di sini dia sedih banget gitu, dia nyesel gitu ya. Justru dia sering berhayal memiliki hubungan itu dan menerima hubungan itu dari kamu ya, penawaran hubungan itu dari kamu. Dia nyesel banget ya tidak melakukan hal itu, dan dia juga lagi kayak ngayal gimana pertama kalian kenalan, gimana kamu deketin dia. Dia selalu teringat itu, bahkan hal yang belum kalian lakukan pun dia ingat, dia bayangin seakan-akan seperti ini, seakan-akan ya dia hayalkan seperti itulah tokoh utamanya dia dan kamu gitu ya, di dalam alam mimpinya, alam hayalnya. Dan dia saat ini nggak bisa move on, dia mau cari kamu loh ya. Kok kamu sampai saat ini nggak kembali lagi ke dia gitu, dia lagi mau cari kamu dan dia berharap kamu bisa ngehubungin dia. Oh my god, jadi kamu ngapain anak orang. Sebenarnya kamu juga energinya nggak terlalu besar ya, mungkin kamu lakukan seperti ini karena memang beneran kamu suka sama orang baru ini, tetapi ya tertahan oleh orang yang saat ini masih hubungannya ngegantung, belum jelas mau putus atau mau nyambung lagi. Kita lihat kamu energinya kepada seseorang yang saat ini ada dalam pikiranmu, bukan orang baru ya. The Hermit.
Kamu memilih untuk ngebiarin semua itu ya, justru kamu juga nunggu dia, pergerakan dari dia, kamu ingin dia ngelakuin sesuatu ke kamu tidak ingin melakukan duluan. Nggak peduli dia mau seperti apa, kamu mau kayak gimana, emang udah sedih pasti, kalaupun putus emang ada kesedihan, mau maju juga ya nanti dianya kebiasaan, mungkin seperti itu ya yang kamu lamunkan saat ini. Kamu juga pingin dia ngertiin kamu, ngertiin kondisinya kamu gitu, dan dia mungkin selama ini juga banyak diem, banyak nggak ngasih sesuatu yang positif di hubungan ini, makanya saat ini kamu kayak udah nggak ada apa ya, udah nggak ada kepercayaan lah ya, apakah akan berlangsung dengan baik jika nanti kesambung lagi, ataukah memang hubungannya kayak gitu ya, kayak dingin, tidak ada komunikasi. Sebetulnya kamu yang ingin kamu inginkan itu adalah seperti biasa lagi ya, dia bisa mengendalikan diri dia dan bisa menjalankan menjalankan bisa menjalankan hubungan ini dengan sebenarnya dengan biasa aja gitu loh. Aku lihatnya seperti itu ya. Energi kamunya tuh maunya biasa aja gitu loh. Biasa aja sih gitu, jangan terlalu dibesar-besarin. Misalkan gini, dia kan LDR, ya kan, sudah punya pasangan, kamu juga sudah punya pasangan. Terus di sini mungkin dia nyari apa, bikin ulah sama kamu, entah dia nggak telepon kamu, nggak perhatiin kamu banyak, udah berapa lama, saking kesannya mungkin kamu melakukan hal yang sama, dan masalah ini sebenarnya banyak di dia dan kamu hanya bercermin, dan saat kamu mau membalasnya justru dia yang merasa jadi korban ya, justru dia yang merasa diri dia yang banyak kerugian, padahal di sini kamu sudah banyak memberikan kesempatan, bahkan memberikan banyak hal yang sebetulnya itu yang kamu butuhkan, tapi malah kamu yang memberikan yang kamu butuhkan kepada dia, ngerti nggak? Kamu pengen diginiin, kamu pengen digituin, tapi dia nggak ngasih itu, justru kamu yang melakukan hal itu kepada dia, tapi nggak ada imbal baliknya gitu ya. Terus di puncaknya lagi kamu bercermin dengan dia, dia tidak melakukan mungkin misal seperti ini, tidak kunjung menghubungi kamu beberapa lama, kamu ngetes untuk tidak menghubungin dia, akhirnya kebiasaan, tidak ada sama sekali, nyalahin kamu, nyalahin keadaan, cerita tentang kesedihannya, cerita tentang diri dia, dan kamu sudah mulai, ini udah kacau nih ya, udah bukan dirinya lagi. Perubahan itu muncul mungkin di usia hubungan kalian sudah masuk ke 2 tahun ya, udah mulai kacau nih ya, sudah mulai tidak balance dengan kamu. Pada akhirnya apa? Kamu memilih mundur. Tetapi di sini kamu sudah mengatakan hal tersebut. Kalau ini aku lihat dari kacamata dari ini ya, diri kamu ya, di The Hermit di sini dan As of Pentacle di sini. Ya udah gitu, pada akhirnya jalannya ya masing-masing. Di kamu banyak introspeksi diri dan menemukan bahwa ini memang banyak kesalahan pada diri kamu juga yang terlalu membiarkan dia selalu berbuat salah ya, selalu memaafkan, selalu diam gitu, dan pada akhirnya dia seperti berani melakukan sesuatu terhadap hubungan kamu, dan di sini jadi lepas kontrol kamu ya, karena kamu sebenarnya juga nggak mau ngerempong juga di hubungan ini, tapi dianya seakan-akan apa ya, nggak sejalan, nggak seirama dengan kamu, makanya wow, nggak balance ya, jadi kamu selalu kayak kecapean sendiri di sini ya, kecapean sendiri. Akhirnya ada the death di sini juga, dia mungkin merasa kekosongan hati dan kamu juga lebih parah gitu, tapi move onnya lebih cepat daripada dia. Kalaupun dia ada ide untuk mendapatkan jalan itu dengan cara berbisnis, ya kamu sih fine-fine aja nerima gitu, justru kamu juga seneng gitu dengan adanya hubungan itu kembali. Tetapi baik buruknya ke depan nanti, kamu juga nggak terlalu takut sih dengan apa yang bakalan kejadian ke depan nanti ya. Yang jelas udah ngejalanin sesuai dengan prosedur, sesuai dengan mungkin dari awal seperti apa ya, punya punya kesepakatannya gitu. Karena sebenarnya kamu juga masih ada perasaan gairah itu terhadap dia. The lovers di sini secara batin dan secara fisik juga kamu tertarik banget sama dia, sama halnya seperti dia kepada kamu
ya. Kalian punya sifat di emperor, sama-sama keras, sama-sama tidak suka dilawan, tidak suka dibantah lah gitu ya, tidak tidak suka dikomplain hal-hal buruknya. Paling paling anti lagi diabaikan. Nah gitu, jadi awal-awalnya kayak gitu, pada akhirnya kayak sekarang gitu, diam-diaman, dan dia masih nunggu kamu sampai saat ini, masih, dan ngasih kesempatan itu. Dan emang dia jatuh cinta banget gitu saat tidak lagi dekat dengan kamu gitu. Dia justru malah bertambah besar rasa sayang dan kerinduannya, bahkan kamu aja udah usil sama orang baru. Ini emang banyak yang naksir ya, memang benar-benar memukau banget ya. Ini kalau aku lihat ceria, pintar gitu ya, terus seneng mengkoreksi kesalahan orang, seneng ngomongnya ceplas-ceplos gitu sama orang lain, tapi justru orang seneng gitu. Dan termasuk orang yang tenar, orang yang ternama, orang yang punya kehormatan di masyarakat, orang yang punya apa ya, nah yang dihormati lah sama orang lain tuh. Orang lain tuh nggak apa ya, nggak bisa lancang lah ya. Mau yang tua sekalipun justru tambah tua tambah hormat gitu ya. Ya seperti itu. Jadi justru orang-orang yang seusia itu kayak, siapa sih lu? Tapi justru kalau orang-orang tua itu malah lebih kayak dia tahu di dalamnya ada apa nih, kamu tuh seperti apa gitu. Kayak gitu ya. Oke teman-teman semuanya, kita lihat ini energi dari inisial siapa. Oke, nanti ketemu lagi di video selanjutnya. Selamat menikmati liburan. Belum ya? Ya udah dong, besok kan hari Sabtu. Jaga kesehatan, selalu berpikiran baik. Jangan lupa banyak berbaik sangka ya, supaya selalu dapat hal-hal terbaik dari situasi terburuk. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video selanjutnya. Mohon maaf lahir dan batin. Bye bye semuanya, dadah, see you.